Assalamualaikum. Kita lanjutkan kembali materi tentang sel. Di sini kita akan pelajari apa sih dan seperti apa fungsinya organela-organela yang ada di dalam sel tumbuhan. Ini adalah gambar sel tumbuhan. Kita perhatikan di sini ada dinding sel yang tebal, lapisan yang paling luar ini adalah dinding sel. Kemudian kita lihat ini yang juga besar ini yang ada di pojok, yang ada di tepi sebelah kanan ini adalah vakuola. Ya, kemudian tadi lapisan di bawah dinding sel itu ada membran plasma. Jadi setelah dinding sel yang tebal ini ada membran plasma. Kemudian kita perhatikan di sini ada organel juga yang di dalamnya ada seperti tumpukan koin-koin yang ini namanya adalah stroma. Nah, ini adalah plastida. Plastida kalau dia berfungsi untuk fotosintesis, dia berwarna hijau, ini namanya adalah kloroplas. Plastida berwarna hijau karena memang ada klorofil di dalamnya. Kemudian ada kompleks Golgi di sini. Kemudian yang lingkaran besar ini adalah inti sel atau nukleus. Di dalamnya ada lingkaran kecil yang disebut dengan nukleolus. Di dalamnya tentunya ada benang-benang kromatin. Ya, kemudian ada membran inti. Jadi ada membran yang melingkupi dari inti sel tersebut. Kemudian di bagian luar inti itu ada lapisan-lapisan yang dia menjadi penghubung antara inti sel, kemudian terhubung juga dengan bagian dinding sel atau membran plasmanya. Nah, ini kita sebut dengan retikulum endoplasma. Di dalam retikulum endoplasma ini, kalau dia ada butiran-butiran ribosom yang menempel, maka ini disebut dengan retikulum endoplasma kasar. Namun ada juga bagian dari RE atau retikulum endoplasma yang tidak ditempeli oleh ribosom, maka ini kita sebut dengan smooth atau halus, retikulum endoplasma halus. Kemudian ada bagian yang ini berwarna agak oranye, yang di dalamnya itu ada lekuan-lekuan. Nah, ini kita sebut dengan mitokondria. Nah, kemudian tadi butiran-butiran yang sudah saya sebut di awal tadi, itu adalah ribosom. Ribosom ada yang melekat pada RE, ada yang bebas. Ada yang dia melayang-layang pada sitoplasma. Ini disebut dengan ribosom yang bebas. Nah, kemudian di dalam dinding sel ini ada suatu saluran atau kanal-kanal yang ini disebut dengan plasmodesmata. Nah, ini komponen-komponen sel tumbuhan yang sudah disinggung pada materi awal tadi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam organel yang kita sebut bukan organel ya, tapi suatu cairan yang ada di sekitar organel-organel yaitu sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan yang dia sifatnya kental dengan komponennya ini 90% tersusun atas air, di mana aliran sitoplasma ini memang ada ya, jadi dia melakukan rotasi maupun sirkulasi. Kemudian dia juga memiliki satu kekuatan itu yang disebut dengan sitoskeleton, sehingga dengan adanya rangka sel itu atau sitoskeleton itu ini menyebabkan sel itu menjadi memiliki bentuk. Jadi kenapa sel itu berbentuk kotak? Kenapa dia berbentuk prisma misalnya, atau dia berbentuk segi empat misalnya. Nah, ini adalah karena peran dari sitoskeleton. Ya, jadi sitoskeleton itu dia bisa membentuk sel, kemudian bisa juga memiliki fungsi dia memegang sel, jadi memegang organel ya, bukan sel tapi memegang organel, misalnya supaya
organel itu tidak kemudian melayang-layang terlalu bebas begitu. Jadi punya sifat membuat organel itu menjadi lebih paten ya posisinya gitu ya, tidak kemudian kalau misalnya tanaman itu tergoyang kena angin kemudian ribosomnya menjadi terkocok-kocok. Nah, ini dia punya fungsi untuk memegang organela pada sel tumbuhan tadi, sitoskeletonnya. Nah, sitoskeleton itu tersusun atas suatu filamen protein. Nah, kemudian ke inti sel. Inti sel atau nukleus, jadi dia terletak di dalam sel, kemudian di dalam inti sel itu ada kromosom, ada matriks tertentu ya. Yang matriks ini dia tersusun atas DNA ya, yang kemudian bertanggung jawab pada sifat penurunan sifat ya atau genetika pada tumbuhan. Jadi si nukleus ini memiliki fungsi juga sebagai pusat yang mengontrol kegiatan sel, selain juga pada aspek hereditas atau menentukan sifat-sifat turun-temurun suatu organisme. Misalnya cabai. Cabai itu ada yang dia sangat pedas. Ketika si cabai ini kemudian menurunkan sifat-sifatnya melalui biji-bijinya, ketika ditanam ulang, maka sifat yang diturunkan kepada generasi berikutnya, inilah yang mengatur adalah si nukleus tadi. Jadi punya peran penting pada sifat-sifat yang diturunkan kepada generasinya. Di dalam inti sel itu ada 3 komponen tadi sudah disebut, yaitu anak inti, kemudian ada cairan inti, dan ada butiran kromatin yang di dalamnya ada unsur DNA atau deoksiribonukleat, ya, asam deoksiribonukleat atau DNA, deoksiribonukleik acid, yang berfungsi untuk menyampaikan informasi genetik melalui proses sintesis protein. Nah, di bawah mikroskop elektron bisa dilihat nukleus itu seperti ini. Jadi bagian-bagiannya seperti ini untuk nukleus, ya. Kemudian yang sisi luarnya ini adalah retikulum endoplasma. Nah, kemudian ini adalah bagian dari inti sel tadi. Kalau dilihat juga di bawah mikroskop, kita lihat bahwa di dalam inti sel ini ada anak inti atau nukleolus. Kemudian karena dia termasuk sel jenis eukariotik, sehingga dia memiliki membran pada intinya ini. Ada lapisan yang tadi dianalogikan sebagai membran pada kuning telur tadi untuk jenis sel eukariotik. Kemudian di dalam inti sel itu juga ada kromatin yang di sini tersusun atas DNA. Kemudian organela yang berikutnya adalah plastida. Tadi sudah disinggung, ini gambaran plastida yang berwarna hijau yang disebut kloroplas. Dia punya fungsi untuk fotosintesis. Nah, struktur kloroplas itu dibungkus oleh suatu seludang yang terdiri atas 2 membran. Dia mengandung klorofil dan memiliki ribosom dan DNA sendiri. Sehingga di situ memang sel-selnya ini adalah sel-sel yang aktif. Kemudian ada plastida yang berwarna oranye yang disebut kromoplas. Dia menyimpan pigmen. Yang pigmen ini bisa jadi adalah suatu senyawa karotenoid yang bersifat tidak larut di dalam air, yang berwarna oranye atau kuning keemasan. Kemudian ada juga plastida yang tidak memiliki warna, yang di dalamnya terdapat amilum. Nah, ini disebut leukoplas. Leukoplas ini bisa berupa amiloplas yang kalau dia menyimpan padi ya, bisa juga dia menyimpan protein, disebut proteinoplas, atau juga elaioplas apabila dia menyimpan jenis-jenis lemak. Nah, ini adalah struktur kloroplas kalau dilihat di bawah mikroskop. Jadi ada
tilakoid, ya, ada stroma, ya. Yang ini fungsinya adalah untuk mengenerate energi, ya, kloroplas ini. Di sini ada fungsi untuk proses fotosintesis yang dijalankan, ya, sehingga kemudian nanti akan dihasilkanlah produk fotosintesis yang berupa karbohidrat. Nah, kemudian di sini ada struktur kloroplas yang lebih jelas, ya. Jadi di sini ada membran luar yang di sisi luar ini, kemudian ada membran dalam, kemudian ada tumpukan-tumpukan yang seperti koin, ini disebut tilakoid, kemudian ada kanal-kanal atau benang-benang yang menghubungkan yang disebut dengan stroma lamella, ya. Kemudian ada juga tumpukan tilakoid tadi yang kita sebut dengan granum-granum. Jadi ini bagian-bagian yang ada di dalam suatu kloroplas, jadi bagiannya sangat kompleks. Disinilah mengapa tumbuhan itu disebut sebagai produsen, karena melalui plastida inilah diproduksi sumber energi baru yang berupa karbohidrat tadi. Karbohidrat ini yang mampu diproduksi melalui proses asimilasi atau proses fotosintesis ini hanya dimiliki oleh kelompok organisme produsen atau kelompok tumbuhan. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria ini berfungsi untuk respirasi sel atau pernafasan sel. Sehingga dari sinilah kemudian terbangkitkanlah energi berupa ATP untuk keperluan metabolisme. Nah, di sini mitokondria itu terdapat di dalam sel. Ya, di sini juga memiliki membran juga, kemudian sisi dalamnya ini berlekuk-lekuk. Nah, berlekuk-lekuk seperti ini. Dia memiliki DNA juga, memiliki DNA sendiri ya di dalamnya, sehingga bisa memproses berbagai macam kegiatan-kegiatan yang kompleks di dalamnya. Nah, kemudian ini gambaran mitokondria di bawah mikroskop seperti ini, lekuan-lekuan yang tadi terlihat, ya, ini di bawah mikroskop terlihat seperti ini. Nah, lekuan-lekuan ini disebut kristal. Ini gambaran mitokondria juga di bawah mikroskop, jadi ada lekuan-lekuan di dalamnya tadi, kemudian di dalamnya juga ada DNA. Jadi fungsinya tadi adalah untuk respirasi sel yang outcome-nya atau hasilnya adalah ATP, suatu energi. Kemudian retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini ada yang halus dan ada yang kasar. Halus itu kalau tidak ada ribosom yang menempel, kasar itu kalau ada ribosom yang menempel. RE ini berhubungan dengan membran inti. Nah, fungsinya untuk apa? RE ini untuk fungsi transport intraseluler materi-materi yang akan diekskresikan. Dan dia juga terlibat dalam pembentukan vakuola dan juga membentuk membran pada badan Golgi. Ya, jadi RE ini punya fungsi utama adalah sebagai fungsi transport intraseluler. Ya, jadi untuk mentransport materi-materi yang ada dari dalam sel menuju keluar sel, sehingga nanti tetap terjadi proses yang harmonis begitu antara sel-sel yang ada di dalam suatu organ. Ini RE tadi, gambaran untuk RE halus itu tanpa ribosom, kemudian RE kasar itu yang ada ribosomnya. Ini di bawah mikroskop yang lebih detail. Nah, ini gambaran untuk RE-nya tadi berupa lapisan-lapisan ya, lapisan-lapisannya bermacam-macam yang di dalamnya menempel ribosom maupun tidak. Kemudian ada badan Golgi, ini terdiri atas kelompok sisterna yang pipih dan tersusun paralel.
Jadi semacam kanal-kanal atau pipa-pipa ya, yang pipih ya, kemudian fungsinya adalah proses untuk mengeluarkan gula, mengeluarkan polisakarida maupun suatu kompleks polisakarida protein. Ini badan Golgi, suatu sisterna tadi ya, ataupun suatu vesikel atau saluran-saluran itu. Nah ini memiliki fungsi tadi adalah untuk sekresi beberapa jenis metabolit. Kemudian ribosom ini adalah tempat untuk sintesis protein. Ya, ribosom ini adalah suatu organel yang berfungsi untuk sintesis protein. Dia bisa melekat atau menempel pada permukaan membran retikulum endoplasma. Nah, ini proses ketika sintesis protein terjadi. Nah, ini sangat membutuhkan ribosom, terutama pada saat proses translasi, ya, menerjemahkan kode-kode atau kodon-kodon yang berasal dari messenger RNA kemudian diterjemahkan menjadi protein. Nah, ini untuk ribosom dan sintesa protein ya, proses terjadinya sintesis protein di dalam ribosom tadi yang melibatkan RNA ya, baik messenger RNA maupun transfer RNA. Kemudian ada komponen yang non-protoplasmik tadi yang sudah kita jelaskan di awal, yaitu ada vakula ya, dan juga benda-benda ergastik. Ya, baik. Untuk vakula, tadi sudah kita jelaskan juga di awal, bahwa vakula itu adalah suatu kantong yang dikelilingi membran berisi cairan. Nah, sebenarnya apa fungsi vakula itu? Yang pertama adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Bisa juga untuk menyimpan air, minyak, pigmen, senyawa toksis, dan hasil samping metabolisme. Kemudian membantu mempertahankan tekanan turgor di dalam sel. Jadi kalau si vakula itu kosong karena tidak disiram misalnya suatu tanaman itu, maka vakulanya kempes, kemudian selnya itu dia akan lemes. Ya, selnya itu tidak ada tekanan turgornya, selnya lemes sehingga terlihat sebagai tanaman itu layu karena memang selnya itu tidak memiliki tekanan turgor karena vakulanya yang kempes tadi. Nah, pada sel yang masih muda, vakulanya ini kecil dan banyak, sedangkan pada sel yang dewasa, vakulanya besar. Nah, ini gambar-gambar untuk vakula. Nah, cairan di dalam vakula ini dapat berisi pigmen yang larut di dalam air ya, misalnya antosianin. Kemudian bisa juga dia berisi kristal CaO oksalat, kristal kalsium karbonat. Yang ini punya fungsi juga sebagai pelindung dari tumbuhan itu terhadap hewan herbivora, hewan pemakan rumput. Jadi memiliki fungsi yang beragam selain tadi sebagai tempat penyimpanan, punya fungsi pertahanan juga karena menyimpan senyawa-senyawa tertentu dan juga untuk menjaga tekanan turgor. Kemudian bagian-bagian dari sel yang tadi yang juga sudah ada di dalam slide sebelumnya adalah benda-benda ergastik, benda-benda yang sifatnya mati tapi dia berada di dalam sel hidup. Kemudian ada dinding sel di sini. Kita perhatikan bahwa dinding sel tumbuhan itu adalah suatu komponen yang sangat kompleks. Kalau kita iris dinding sel tumbuhan itu, maka kita akan melihat bahwa banyak serabut-serabut selulus yang tersusun. Yang apabila kita urai kembali, maka komponen-komponen penyusunnya itu adalah suatu glukosa. Jadi glukosa yang bergabung-gabung sehingga membentuk suatu polimer dengan ikatan beta ya, dalam bentuk beta glukosa. Nah, ini membentuk serat-serat. Nah, serat-serat inilah yang dibutuhkan oleh manusia untuk membantu proses pencernaan makanan.
Nah, pada dinding sel ini ada mikrofibril selulos dan matriks yang non-selulos. Jadi tidak hanya selulosa saja, tapi juga ada pektin, hemiselulos, lignin, ada protein. Fungsi dinding sel itu sendiri apa? Tentunya memberi bentuk pada sel, kemudian melindungi sel atau memperkuat selnya, sehingga selnya itu tidak mudah koyak. Jadi kalau suatu tanaman dia mampu juga berdiri tegak, kemudian dia tidak mudah untuk dimakan serangga. Nah, ini salah satunya karena memang dalam sel-selnya ini memiliki dinding yang kuat. Dinding sel tumbuh apabila masih memiliki kontak dengan protoplas. Ya, jadi dinding sel ini dia juga akan mengalami perkembangan gitu ya selama dinding selnya ini masih kontak dengan protoplas. Dinding sel tadi sudah kita sebut ada lapisan-lapisannya, ada sel primer, sekunder, dan ada lamela tengah. Ini bisa diperhatikan mana posisi untuk dinding sel primer, ya, kemudian sekunder, dan lamela tengah. Yang tengah ini adalah lamela tengah. Nah, kemudian ada lagi membran sel. Jadi setelah dinding sel, di lapisan sebelah dalamnya ada membran sel. Oke, membran sel ini terdiri atas suatu molekul protein, ya, lemak, yang kemudian memiliki fungsi untuk transportasi ya, untuk keluar masuknya senyawa-senyawa. Jadi memang membran plasma ini sifatnya semi permeabel. Kemudian ada di dalam dinding sel itu yang kita sebut dengan noktah dan plasmodesmata. Ini kita perhatikan ya. Tadi yang lapisan-lapisannya ada dinding primer ya, kemudian ada dinding sekunder ini yang di sisi sebelah dalam dari sel ya, kemudian lamela tengah ini yang menghubungkan antara dia dengan sel yang lain. Ini kita sebut dengan lamela tengah. Nah, bagian-bagian yang tidak menebal di dalam dinding sel, nah itu kita sebut dengan plasmodesmata. Jadi ada bagian-bagian di dalam sel yang kemudian tidak menebal, ya, sehingga ada suatu kanal-kanal yang kita sebut dengan plasmodesmata. Nah, sedangkan bagian-bagian yang tidak menebal itu sendiri biasa disebut dengan noktah, dan noktah itu sangat beragam. Jadi plasmodesmata itu kanalnya, saluran ya, yang menghubungkan dua protoplas, dua komponen hidup sel, ya, yang ada banyak sel ya di dalam tumbuhan itu ya. Antara sel satu dan sel yang lain itu selalu ada komunikasi, selalu ada hubungan, dan hubungan antara kedua sel itu di jembatani ya, atau mereka itu dihubungkan oleh plasmodesmata. Jadi bisa berfungsi sebagai komunikasi antar sel dan bisa sekaligus sebagai transport materi-materi dari satu sel dengan ke sel yang lain. Nah, ini gambaran untuk plasmodesmatanya. Jadi kanal-kanal yang ada yang menyeberangi dinding sel satu dengan dinding sel yang lain pada suatu sel tumbuhan. Nah, kemudian ada noktah. Ya. Noktah ini umumnya ditemukan pada sel yang membentuk dinding sekunder. Jadi seperti ini. Jadi pada dinding sel tersebut ada bagian-bagian dinding sekunder yang terbentuk. Ya, tadi ada lamela tengah, dinding primer, kemudian sisi sebelah dalamnya ada dinding sekunder. Nah, kalau kita lihat bentuk-bentuk noktah itu banyak ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, maka ada daerah-daerah yang bolong. Ada daerah-daerah yang memang dia tidak ditumbuhi oleh dinding sekunder ya. Ada bagian-bagian yang
bercelah gitu. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa ada suatu dinding ya, ini yang sebelah kiri ini berarti sel A, kemudian yang sebelah kanan ini sel B. Dinding selnya itu saling kontak ya. Tadi dibatasi oleh lamela tengah, kemudian ada dinding primer, kemudian dinding sekunder yang di sisi sebelah dalam. Namun ada bagian-bagian yang dia ada celahnya begitu, yang bercelah seperti ini. Nah, yang seperti ini disebut dengan noktah-noktah. Jadi ada bagian-bagiannya ya, ada rongga dari noktah itu sendiri, kemudian ada torusnya itu yang menghubungkan antara dua noktah tadi. Yang menghubungkan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain dari dua sel. Nah, pada waktu sel itu masih hidup dan belum mengalami penebalan, dinding selnya masih tipis dan dapat ditembus oleh benang-benang plasma. Ya, jadi kalau selnya itu masih muda, dinding selnya masih tipis, maka benang-benang plasma tadi dia bisa menembus dinding sel. Nah, selama proses penebalan dinding sel itu berlangsung, di tempat-tempat plasmodesmata menerobos dinding sel, masih terjadi aliran plasma, sehingga tempat-tempat ini tidak mengalami penebalan, walaupun dinding selnya nanti semakin tebal. Jadi wilayah-wilayah yang ini tadi ya, yang menjadi tempat aliran plasmodesmata ini, nah ini terjadinya kan pada waktu sel itu masih muda ya, sehingga dinding selnya itu masih tipis. Nah, kemudian ada wilayah-wilayah yang memang dia tidak ditumbuhi oleh dinding sekunder, sehingga membentuk celah-celah atau yang disebut noktah. Ya, baik, ini penjelasan tentang sel maupun organela penyusunnya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.